Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Kumara Saleha dengan NIM 230207041 dari kelas Psikologi 23D Universitas Muhammadiyah Bandung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang penyimpangan sosial. Baik, yang pertama, pengertian penyimpangan sosial atau perilaku penyimpang merupakan suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan seseorang maupun suatu kelompok yang tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku di suatu lingkungan masyarakat maupun kelompok yang telah menyepakati aturan atau norma sosial tersebut. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan penyimpangan sosial sebagai suatu tingkah, laku, perbuatan maupun tanggapan individu kepada kelompok atau lingkungan masyarakat yang bertentangan dengan norma dan juga hukum yang berlaku di lingkungan tersebut. Menurut Profesor Robert M.Z. Lawang yang merupakan profesi ahli sosiologis, perilaku menyimpang atau penyimpangan sosial dapat didefinisikan sebagai segala tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang ada dan berlaku pada suatu sistem sosial. Hal tersebut dapat menimbulkan usaha para pihak yang memiliki wewenang untuk mengatasi dan memperbaiki hal tersebut. Baik, di sini saya akan mengambil suatu contoh tindakan perilaku menyimpang, yaitu bunuh diri. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu bunuh diri. Bunuh diri adalah tindakan seseorang mencederai atau melukai diri untuk mengakhiri hidupnya. Pada tahap ini, individu aktif untuk mengakhiri hidupnya dengan berbagai cara. Bunuh diri terjadi karena seseorang merasa bahwa dirinya mengalami kegagalan dalam memahami dirinya sendiri. Seseorang tersebut memiliki masalah yang rumit sehingga ia berpikir bahwa bunuh diri adalah cara alternatif untuk mengakhiri hidupnya. Gejala awal bunuh diri adalah seseorang tersebut mengalami depresi. Selanjutnya, penyebab dan resiko bunuh diri. Yang pertama, faktor biologis. Faktor biologis melibatkan tubuh manusia bereaksi atau kondisi fisiologis, biokimiawi, dan genetik. Yang kedua, faktor psikologis, berfokus pada kesadaran pikiran, kondisi kejiwaan, perasaan, dan rasa percaya tentang dunia dari seseorang yang ingin atau mencoba bunuh diri. Yang ketiga, faktor sosial, berhubungan dengan lingkungan, interaksi dengan orang lain, atau hubungan sosial. Selanjutnya ada faktor resiko bunuh diri. Yang pertama, kondisi kesehatan jiwa, depresi, gangguan bipolar, skizofrenia, perilaku agresif, perubahan mood yang tajam, relasi yang buruk, gangguan perilaku, gangguan kecemasan. Yang kedua, kondisi kesehatan fisik, penyakit kronis tidak dapat disembuhkan, rasa sakit yang berkepanjangan, penggunaan zat adiktif, cedera atau trauma pada otak. Yang ketiga, riwayat hidup, percobaan bunuh diri sebelumnya, riwayat bunuh diri dalam keluarga, korban trauma, kekerasan fisik atau seksual ditelantarkan. Yang keempat, lingkungan sekitar, adanya akses pada benda mematikan seperti senjata api, obat-obatan, stres berkepanjangan karena tindakan pelecehan, perundungan, masalah dalam hubungan, atau menganggur. Kejadian yang dapat menimbulkan stres seperti penolakan, perceraian, krisis finansial, perubahan hidup, kehilangan sesuatu. Peristiwa bunuh diri yang menimbulkan trauma, menjadi bagian kelompok minoritas, kesulitan mendapatkan akses kesehatan. Bunuh diri juga dapat memberikan dampak kepada orang lain, terutama pada hubungan sosial. Korban bunuh diri dipandang lebih buruk daripada korban lainnya karena lebih terganggu. Lalu ada beberapa dampak melihat berita bunuh diri di media sosial. Yang pertama, menimbulkan trauma. Bunuh diri dapat menimbulkan rasa jijik, trauma, dan mengganggu kesehatan jiwa yang melihatnya. Yang kedua, bunuh diri tiruan. Berita mengenai bunuh diri dapat mendorong orang yang berpikir atau memiliki keinginan bunuh diri untuk melakukannya. Yang ketiga, mengganggu privasi. Orang-orang terdekat korban terganggu dengan adanya komentar negatif warganet atau informasi pribadi mereka ikut tersebar. Yang keempat, stigma. Orang yang memiliki kecenderungan bunuh diri tidak mau mencari bantuan karena takut stigma atau penghakiman dari orang lain. Pikiran bunuh diri atau social thought adalah pikiran atau perasaan yang menginginkan untuk mengakhiri hidup. Biasanya mereka yang mengalaminya memiliki masalah yang cukup serius. Mereka beranggapan bunuh diri adalah cara terbaik untuk menghilangkan beban tersebut. Pikiran bunuh diri menjadi masalah yang sangat serius dan harus segera ditangani dengan tepat. Jika seseorang memiliki pikiran untuk bunuh diri, maka sebaiknya segera mencari pertolongan pertama. Pertolongan pertama ini penting agar dapat mencegah tindakan bunuh diri yang berbahaya. Pikiran untuk bunuh diri biasa terjadi pada orang yang menderita stres dan masalah kesehatan mental, misalnya trauma, depresi, atau gangguan bipolar. Kondisi ini memang tidak boleh membiarkannya terus terjadi dan sebaiknya segera mencari pertolongan. Saat seseorang mengalami pikiran bunuh diri, penting untuk memberikan dukungan yang kuat dan terus-menerus untuk membantu mereka mengatasi kondisi tersebut dan mencegah tindakan yang berpotensi merugikan diri sendiri. Berikut beberapa dukungan yang dapat diberikan untuk mencegah pikiran bunuh diri. Yang pertama,
Dengarkan dengan empati. Saat seseorang mengalami pikiran bunuh diri, hal yang paling penting adalah mendengarkan dengan empati. Biarkan orang tersebut berbicara tentang perasaan dan pikiran mereka tanpa menghakimi atau menilai. Jangan mencoba memberikan solusi atau saran terlebih dahulu, karena mungkin mereka hanya ingin merasa didengar atau dipahami. Yang kedua, berikan dukungan moral. Memberikan dukungan moral dapat membantu seseorang yang mengalami pikiran bunuh diri merasa lebih baik dan bersemangat. Dukungan moral dapat berupa kata-kata semangat, pujian atas keberanian dan ketahanan mereka, serta memastikan bahwa mereka merasa mendapatkan dukungan dan tidak sendirian dalam menghadapi kondisi tersebut. Yang ketiga, bicarakan tentang perawatan kesehatan mental. Bicarakan tentang opsi perawatan kesehatan mental yang tersedia, seperti konseling, terapi, atau obat-obatan. Membicarakan tentang perawatan kesehatan mental membantu seseorang yang mengalami pikiran bunuh diri merasa terbuka untuk mencari bantuan dan mengatasi kondisi tersebut. Yang keempat, jangan menilai atau menghakimi. Jangan menilai atau menghakimi seseorang yang mengalami pikiran bunuh diri. Tidak ada yang salah atau buruk dengan seseorang yang mengalami kondisi tersebut. Sebaliknya, berikan dukungan dan pemahaman, serta jangan memperburuk kondisi dengan menghakimi. Yang terakhir, ingatkan bahwa mereka tidak sendiri. Seseorang yang mengalami pikiran bunuh diri sangat sendirian dan tidak memiliki dukungan. Ingatkan mereka bahwa mereka tidak sendiri dan bahwa mereka memiliki orang-orang yang peduli dan siap membantu. Tunjukkan bahwa kamu siap mendukung mereka dan akan selalu ada untuk mereka. Adapun para ahli kesehatan jiwa yang sudah terlatih untuk membantu seseorang memahami pikiran mereka. Yang pertama ada psikolog. Psikolog adalah seorang ahli dalam bidang psikologi yang mempelajari tingkah laku dan kondisi kesehatan mental manusia berdasarkan faktor sosial. Yang kedua ada psikiater. Psikiater adalah dokter spesialis kejiwaan yang mendalami ilmu psikiatri. Sekian video penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.